Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Yang saya hormati Bapak Nasruddin Haitami SHMH dan kawan-kawan yang saya banggakan. Sebelum dimulainya presentasi ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama adalah Agung Padilah, yang kedua Albara Ajarki, yang ketiga Ananda Paujiah Putri, yang keempat Asih Purwanti, yang kelima Chef Hamdi, yaitu saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peran hukum terhadap perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang tenaga kerja Indonesia yang akan disampaikan oleh Agung. Kepada Agung, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Padilah dari kelas Muamalah 3. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tenaga kerja Indonesia. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan informasi yang menciptakan globalisasi membuat manusia saling berhubungan, saling berintegrasi satu sama lain. Globalisasi juga berhubungan dengan ketenaga kerjaan yang akan kami bahas terkait globalisasi ekonomi. Dampak globalisasi khususnya dalam hal ketenaga kerjaan menjadi fokus penting pemerintah Indonesia, yaitu penyediaan kesempatan kerja. Jadi, penempatan TKI di luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Dengan TKI yang bekerja di luar negeri dapat membantu perekonomian di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Tapi, TKI tidak hanya memiliki manfaat pada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, ada beberapa permasalahan yang sering dialami oleh TKI, baik itu sebelum pemberangkatan, ketika kerja, dan sampai pulangnya ke Indonesia. Berikut beberapa permasalahan yang sering dialami oleh TKI. Yang pertama, pemalsuan dokumen. Yang kedua, biaya atau hutang. Yang ketiga, terjebak oleh calo. Yang keempat, sumber daya manusia yang rendah. Yang kelima, tindak kekerasan oleh majikan. Dan yang keenam adalah pulang sebelum masa kontrak habis. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Agung Padilah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asih Purwanti, yaitu tentang pengertian pekerja migran Indonesia. Baik, kepada Asih Purwanti dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit memaparkan mengenai pengertian pekerja migran Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia. Kemudian ada pengertian terkait pekerja migran, yaitu seseorang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat yang lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu yang relatif menetap. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa pekerja migran adalah pekerja yang bekerja di luar tempat asalnya.
Nah, dengan adanya pekerja migran ini, di Indonesia tentunya harus ada perlindungan atau peran dari pemerintah itu sendiri untuk melindungi para pekerja migran ini. Peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Karena pekerja migran itu juga sangat perlu mendapatkan perlindungan dalam segala aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam ataupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, dan juga perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga dapat menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, dan terwujudnya suatu kehidupan yang sejahtera lahir batin, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asri Purwanti yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Albara Ajarki. Kepada Albara, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia dan hakikat dari hukum tersebut. Hukum yang mengatur tentang perlindungan terdapat pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian. Dalam undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum perlindungan tenaga migran Indonesia dalam peraturan pemerintah. Yang pertama, dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam peraturan kementerian. Yang pertama, peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang kedua, peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2015 tentang pembiayaan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan yang ketiga, peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Itulah peraturan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Peraturan tenaga kerja ini tidak hanya mencakup dari satu aspek tenaga kerja saja, tetapi dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan dari aspek hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari perlindungan hukum terhadap tenaga migran Indonesia. Secara yuridis, hubungan antara buruh dengan majikan itu bebas dikarenakan prinsip dari negara kita yang tidak memperbolehkan seseorang untuk diperbudak atau diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, pemaksaan, dan penghambaan itu dilarang. Tetapi secara sosiologis, buruh itu tidak bebas. Sebagai orang yang tidak
memiliki bekal hidup yang lain selain tenaga, dan kadang-kadang mereka juga terpaksa menerima hubungan kerja dengan majikannya, meskipun memberatkan bagi mereka, terlebih dengan jumlahnya tenaga kerja yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, tenaga buruh seringkali diperas oleh majikan dengan upah yang relatif kecil. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan beberapa perundang-undangan yang melindungi kaum buruh dari kekuasaan para majikan guna menempatkan mereka pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat seorang manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Albara Ajarki. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di luar negeri yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama dalam memilih dan mengisi lowongan pekerjaan dalam wilayah pasar kerja nasional. Untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi karena jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu tentang perlindungan hukum pekerja migran yang akan disampaikan oleh Ananda Fauzia Putri. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ananda Fauzia Putri akan memaparkan materi mengenai perlindungan hukum pekerja migran yang masih memerlukan perbaikan. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan mengikutsertakan semua masyarakat. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, pelaut awal kapal, dan pelaut perikanan. Hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya, upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, baik perlindungan dalam sistem penempatan, sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja, atas ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan dan yang berpihak pada calon pekerja migran Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-undang ini juga mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peran dan fungsi badan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan migran Indonesia.
Dalam undang-undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Berbagai permasalahan dalam proses keberangkatan, khususnya sektor informal, menyebabkan keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi lemah. Permasalahan pekerja luar negeri atau migran di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang terus menyita perhatian publik. Kekerasan tenaga kerja Indonesia atau TKI, pekerja migran ilegal, hingga persoalan administrasi mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam perlindungan dan tata kelola pekerja migran. Payung hukum perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Undang-undang tersebut merupakan penguatan dari aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Undang-Undang PMI menekankan peran lebih besar kepada pemerintah dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran. Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran, mulai dari proses sebelum, masa kerja, dan setelah bekerja, sedangkan pihak swasta hanya diberi peran dalam pelaksanaan penempatan PMI. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menlu Nomor 5 Tahun 2018 mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Kemudian, undang-undang berkaitan dengan PMI, terdapat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. PMI juga berhak mendapatkan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Perlindungan ini juga mendapatkan perhatian negara-negara lain yang merupakan pengirim dan penerima PMI, termasuk Indonesia. Memang terdapat negara lain yang menolak konsensus ini seperti Amerika Serikat, namun sebagian besar negara-negara dalam anggota PBB mendukung kesepakatan global mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Paujiah Putri yang telah menyampaikan materinya. Dapat saya simpulkan dari pembahasan di atas bahwasanya globalisasi memiliki keterikatan dengan ketenagakerjaan, yang dimana globalisasi saat ini tidak hanya pada tingkat internasional, akan tetapi telah memasuki transnasional. Dampak globalisasi harus segera diatasi dengan cara meningkatkan peningkatan peluang kerja. Misalnya, menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan memperkerjakan TKI di luar negeri, akan sangat membangun perekonomian Indonesia, serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena sebenarnya orang yang ingin bekerja di luar negeri itu tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, para pekerja imigran harus diberikan penyuluhan lebih detail mengenai tata cara dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pekerja imigran. Persoalan tenaga kerja Indonesia pun menjadi salah satu permasalahan yang terus menjadi perhatian publik. Dikarenakan banyak terjadinya kekerasan dan pelecehan secara fisik maupun verbal dan psikologis oleh majikan kepada pekerja migran Indonesia. Hingga permasalahan manajemen membuktikan masih terletak kesenjangan dalam perlindungan serta tata kelola imigran. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyatakan bahwa tenaga kerja migran Indonesia pun memiliki hak serta mendapatkan perlindungan hukum. Baik, rupanya hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang telah kelompok 7 sampaikan dapat bermanfaat. Saya mewakili kelompok 7 izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.